Shalom, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Kalau kita percaya bahwa ada Allah yang menciptakan segala sesuatu, termasuk menciptakan kehidupan, itu berarti bahwa hidup yang kita miliki adalah milik Tuhan. Hidup yang kita miliki bukan milik kita sendiri, saudaraku. Dalam hal ini, kita mengerti mengapa Allah berusaha menghindarkan manusia dari kematian kekal atau kematian yang kedua. Allah menghargai kehidupan dan berusaha untuk mempertahankannya. Namun banyak orang yang tidak menyadari akan hal ini. Atau bisa dikatakan banyak orang yang tidak mau menerima akan kenyataan ini. Kalau dikatakan iblis itu pencuri, artinya mengambil apa yang bukan menjadi miliknya. Itu kalau bertalian dengan relasinya dengan Allah, berarti oknum ini mengambil atau menguasai hidupnya sendiri yang seharusnya dipersembahkan bagi Allah. Dan itu seringkali yang terjadi di dalam kehidupan anak-anak Tuhan juga. Yang dikatakan sebagai orang-orang percaya, orang-orang yang mengenal siapa Kristus, siapa Yesus, dan siapa Tuhan Allahnya. Lucifer yang jatuh itu hendak mengambil tahta yang seharusnya dimiliki oleh Sang Pencipta. Saudaraku, modus-modus seperti ini juga dilakukan oleh banyak orang hari ini. Banyak orang mengambil tahta yang seharusnya dimiliki oleh Tuhan. Tahta itu dinamakan I will atau I want. Saya mau, saya ingin. Oleh sebab gaya hidup saya mau sudah menjadi gaya hidup semua orang, maka gaya hidup itu dianggap wajar, dianggap lumrah. Dan kita pun sudah terbiasa dengan gaya hidup. Pokoknya aku maunya itu ya itu. Aku mau. Banyak orang berpikir bahwa hidup ini gratis, saudaraku. Seperti seorang menemukan suatu barang di suatu tempat tanpa jelas siapa pemiliknya, sehingga dia merasa berhak menggunakan sesuka hati atau menghendakinya secara penuh. Bukankah seharusnya jika kita menemukan sesuatu di jalan pun, kita harus berusaha mencari tahu guna menemukan pemiliknya? Seseorang yang menemukan suatu barang lalu memilikinya, boleh saya katakan sebagai pencuri, saudaraku. Di dalam Alkitab diajarkan siapa pemilik kehidupan kita dan bagaimana kita harus mengembalikannya. Di dalam Yohanes 1 ayat 1 sampai 12 itu jelas sekali di sana disaksikan bahwa firman itu telah menjadi manusia. Logos berubah menjadi manusia. Dialah yang menciptakan dan mengembalikan kehidupan ini. Hal ini bukan berarti kita tidak memiliki hidup, tetapi memiliki dengan cara yang tepat, dengan cara yang benar. Dengan kebenaran firman Tuhan kita diajar bagaimana kita harus menyelenggarakan hidup yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Hidup di dunia ini adalah pelatihan untuk mengenakan model atau gaya hidup yang Tuhan mau, saudaraku. Jadi kalau seseorang menolak gaya hidup tersebut, berarti engkau sedang menolak keselamatan. Sebab keselamatan adalah usaha di mana Tuhan mengembalikan manusia kepada rancangannya yang semula. Kembali kepada desain pertama Tuhan yang Tuhan titipkan dalam kehidupan manusia. Rancangan semula Allah adalah menciptakan makhluk yang mengerti apa yang diinginkan oleh Allah Bapa. Segala sesuatu yang dilakukan oleh manusia sesuai dengan pikiran Allah. Itulah tujuan manusia diciptakan serupa dengan dirinya. Manusia tanpa tekanan hukum dan peraturan dan bertindak sesuai dengan
keinginan Tuhan. Atau boleh saya katakan, engkau dan saya berperilaku sekualitas dengan Allah Bapa. Kita sebagai orang percaya, gaya hidup kita harus diubah, saudaraku, dengan gaya hidup jika Tuhan menghendaki. Bukan aku ingin lagi, bukan aku maunya begini, tetapi kembalikan kepada jika Tuhan menghendaki. Hal ini bukan sesuatu yang mudah, karena gaya hidup ini tidak ditemukan di dalam kehidupan banyak orang di sekitar kita. Dan kita pun juga tidak terbiasa hidup dengan gaya hidup tersebut. Ketika Tuhan Yesus di bumi dengan tubuh daging seperti kita, Ia memberi teladan bagaimana Dia memiliki hidup yang dikuasai oleh Bapanya. Ketika Ia berkata bahwa makanannya adalah melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaan Bapa, itu berarti Ia tidak berhak memiliki keinginan. Prinsip hidupnya adalah bukan yang aku mau, tetapi apa yang Bapa mau. Bahkan di puncak pergumulannya di Taman Getsemani diekspresikan dengan doa kepada Bapa yang berbunyi, bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendakmu Bapa yang jadi. Untuk itu saudaraku, kita harus mengetahui apa yang baik menurut Tuhan dan terus berusaha melakukannya di dalam kehidupan kita. Kata baik di dalam Yakobus 4 ayat 17 adalah baik di dalam perspektif Allah, yaitu apa yang sesuai dengan keinginan atau selera Allah itu sendiri. Yakobus 4 ayat 17 dikatakan, jadi jika seseorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Apakah kita boleh tidak tahu supaya tidak berdosa? Itu tanyakan dalam diri kita. Dengan pertanyaan Yakobus tersebut, secara implisit orang percaya tidak bisa menghindarkan diri dari tidak tahu. Orang percaya harus tahu apa yang Tuhan inginkan dalam hidupnya. Karenanya, kita tidak boleh sembarangan ceroboh mengenai apa yang kita inginkan dan apa yang kita rencanakan, saudaraku. Harus diperhatikan secara detail konteks dari surat Yakobus ini. Hal ini bukan mengenai hukum membunuh, mencuri, berzina, menghormati orang tua, atau lain sebagainya. Tetapi lebih kepada mengenai apa yang diinginkan oleh Tuhan di dalam hidupmu dan hidupku. Saudaraku, melakukan apa yang diinginkan Tuhan adalah hidup yang berkualitas atau hidup kekal. Inilah yang diajarkan Tuhan Yesus kepada orang muda kaya di Matius 19 ayat 16 sampai 21. Di sana dikatakan bukan sekedar melakukan hukum, tetapi melakukan apa yang Dia inginkan. Di dalam paragraf ini Tuhan menunjukkan apa yang baik, bahwa tidak ada yang baik selain Tuhan itu sendiri. Orang yang memiliki hidup berkualitas paling tinggi adalah orang yang melakukan yang baik, yaitu melakukan apa yang Tuhan inginkan, apa yang Tuhan kehendaki, apa yang Tuhan sukai. Inilah yang disebut sebagai paket utama yang dikhususkan untuk umat perjanjian baru, saudaraku. Itulah sebabnya orang percaya harus terus-menerus mengalami pembaruan pikiran, sehingga mengerti kehendak Allah, yaitu apa yang baik, apa yang berkenan, dan apa yang sempurna. Sedangkan umat perjanjian lama atau orang beragama pada umumnya, paket mereka adalah menjadi orang baik dengan ukuran melakukan hukum. Kalau tidak melakukan akan dihukum. Jadi mereka tidak memiliki pemahaman di standar lebih bahwa aku melakukan ini semua bukan karena saya takut dihukum, tetapi saya melakukan ini semua karena saya mengasihi Allahku. Saya melakukan ini semua karena saya mengerti bahwa saya harus terus menyenangkan dan memanjakan perasaan Bapakku. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan,
Di dalam Roma 12 ayat 2, kata yang baik tidak sama dengan kata yang baik di dalam Yakobus 4 ayat 17. Yang baik di dalam Yakobus 4 ayat 17 itu menyangkut apa yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Karena hukum itu diberikan kepada manusia agar manusia tidak musnah. Supaya manusia masih bisa berperilaku sebagai manusia walau tidak mencapai standar kesucian yang dikehendaki oleh Allah. Tetapi supaya manusia tidak berlaku tidak benar secara moral dan bukan berlaku seperti hewan. Jadi Taurat membuat manusia tidak kehilangan kemanusiaannya, saudaraku. Manusia masih bisa berperilaku santun dalam ukuran standar manusia. Tetapi manusia tidak mampu melakukan apa yang menjadi standar Allah. Sebab manusia tanpa kebenaran Injil yang mencerdaskan rohnya tidak akan dapat mampu mengerti kehendak Tuhan Sang Penciptanya. Keselamatan dalam Tuhan Yesus Kristus menuntun manusia kepada keberadaan dan kemampuan untuk mengerti kehendak Allah. Dan kemampuan untuk melakukan kehendak Allah tersebut. Jika tidak demikian, saudaraku, itu bukanlah jalan keselamatan yang Yesus ajarkan. Harus diingat bahwa pelayanan pekerjaan Tuhan adalah memuridkan manusia supaya belajar dari guru agung Tuhan Yesus Kristus. Bukan menjadi murid seseorang. Murid pendeta siapa? Murid hamba Tuhan ini dan itu? Bukan, tetapi menjadi murid Tuhan, Sang Pejunan hidup manusia ini. Saudaraku, ini berarti setiap orang yang disentuh oleh pelayanan kita harus bisa menemukan Tuhan sendiri dan belajar dari Tuhan. Inilah harga yang harus dibayar oleh setiap orang percaya. Kita harus belajar mengarahkan hidup kita tepat di mata Allah. Sehingga melalui ketepatan hidup kita, kita bisa membawa orang-orang yang kita kenal, orang-orang yang mengikuti, yang melihat pelayanan kita, untuk kita arahkan, untuk belajar dari Sang Mesias dalam kehidupannya. Engkau dan saya sebagai orang percaya dipanggil untuk memuaskan hati Tuhan, saudaraku. Dalam segala hal. Di dalam segala hal. Inilah yang dimaksud dengan baik kita makan atau minum atau melakukan sesuatu yang lain, semua harus kita lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Berarti, saudaraku, setiap momen, setiap hal, setiap musim hidupmu, setiap keadaan, engkau harus dipanggil untuk memuaskan hati Tuhan di dalam setiap lika-liku hidup kita. Inilah taraf hidup yang ditampilkan oleh Tuhan Yesus ketika Ia ada di dalam dunia. Taraf hidup seperti ini harus kita capai melalui sebuah perjuangan. Perjuangan yang berat, perjuangan yang panjang selama kita hidup di muka bumi ini. Tuhan Yesus pun juga mengalami badai hidup, saudaraku. Tekanan demi tekanan, masalah demi masalah. Tetapi Dia tetap meletakkan visi di mana Dia berada di muka bumi ini untuk terus memuaskan hati Bapanya. Jadi tidak ada sesuatu yang meleset di dalam hidupnya. Jadi bagi orang percaya, hidup di dunia ini hanyalah untuk mencapai prestasi ini, saudaraku. Inilah yang dimaksud oleh Tuhan Yesus sebagai mengumpulkan harta di surga. Jika seseorang memiliki fokus hidup yang berbeda, maka ia tidak pernah mengerti apa yang dimaksud Tuhan dengan mencari kerajaan Allah. Itu juga berarti ia tidak mengalami keselamatan yang disediakan oleh Tuhan Yesus. Inilah yang dimaksud Alkitab sebagai menyia-nyiakan keselamatan yang begitu besar. Saudaraku, dengan berkenaan dengan ini, kita diperhadapkan kepada satu dari dua pilihan. Menunjukkan hidup sepenuhnya kepada kerajaan Allah. Gila-gilaan untuk kerajaan Allah. Atau lebih baik tidak sama sekali. Kita harus memprioritaskan pilihan yang mana?
Kita tidak bisa berada di tengah, saudaraku. Kita mau gila-gilaan atau kita mau tidak sama sekali. Karena masalahnya adalah bagaimana kita bisa memiliki gaya hidup mengumpulkan harta di surga. Itu yang paling penting, saudaraku. Pertama, secara teori kita mengerti kebenaran berkenaan dengan hal ini. Ini masih di dalam pemahaman secara alam pikiran kita. Tentu saja kebenaran ini mengenai ini harus dimiliki secara lengkap atau memadai, seperti misalnya mengapa Allah menciptakan manusia. Hidup ini singkat. Perjalanan hidup di dunia hanya untuk dipersiapkan memasuki langit baru, bumi baru, dan lain sebagainya. Dan yang kedua, dengan kesadaran dan kerelaan menerima kebenaran-kebenaran ini dan bersedia belajar untuk mengenakannya dalam hidup kita setiap hari. Kita harus sungguh-sungguh mengenakan kebenaran-kebenaran tersebut di dalam praktik kehidupan kita real, saudaraku. Karena perjalanan hidup setiap hari harus diterima sebagai sekolah kehidupan untuk melakukan apapun yang dikehendaki oleh Bapa. Mari kita berjuang, saudaraku. Bukan lagi keinginanku yang menjadi prioritas utama hidup kita, tetapi biarlah menjadi apa yang Tuhan kehendaki, apa yang Tuhan mau, apa yang menjadi prioritas Tuhan dalam hidupku, itu menjadi yang utama. Kerajaannya yang utama, kepentingannya yang pertama, perasaannya yang pertama. Bukan lagi aku senternya, tetapi Dia sang pejunan hidupku. Saudaraku dikasih oleh Tuhan, biarlah melalui renungan hari ini kita diingatkan oleh firman Tuhan bahwa kita harus kembali fokus bukan lagi kepada kita, tetapi kepada Dia, sang penjunan hidup kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih kiranya setiap saudara di mana mereka berada yang mendengarkan firman Tuhan ini, mereka dikuatkan, mereka dikembalikan untuk mengerti apa yang menjadi isi hati Tuhan. Bukan lagi aku, keinginanku, kemauanku, tetapi dikembalikan kepada kehendak Tuhan. Hidup ini hanya senternya Tuhan. Hidup ini hanya untuk menyenangkan Tuhan. Hidup ini hanya untuk mengabdi kepada Tuhan. Dan biarlah itu menjadi kebiasaan kami semasa kami masih hidup di muka bumi ini. Sehingga gaya hidup itu bisa kami bawa sampai di kekekalan nanti. Terima kasih Allahku. Di dalam nama Tuhan Yesus Putramu yang tunggal, kami alaskan doa kami ini. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin.